Hello guys, welcome to my channel. This is Wawan Canda. Mewawancara seorang tokoh yang sangat tidak terkenal di dunia internasional maupun di tanah air. Apa yang akan kita wawancarai tergantung oleh tokoh yang kita wawancarai. Sudah kita undang. Di sini sudah ada Mr. Abi. Hello. Mas Abi ini adalah seorang pemuda. Beliau ini kelahiran tahun 98. Cukup milenial untuk ukuran tahun ini. Ya, mungkin 20 tahun. 22 tahun. Tua juga. Sudah tua ya? Merasa tua. sangat tua sekali. Ya, tadi ada suara HP dari suara kru kita. Oke, Mas Abi, di sini kan kita mau cari tahu nih kehidupan Mas Abi itu seperti apa. Mungkin orang-orang yang mengklik video ini tidak peduli karena Anda bukan orang terkenal. Emang ada yang klik ntar. Tapi memang itulah tujuan dari video ini. Kita mencoba berusaha menggali sisi kehidupan seseorang yang tidak terkenal, yang jauh dari spotlight. Ada udah mainstream yang pernah terkenal kan. Betul sekali. Inilah saatnya orang biasa menjadi luar biasa. Semua orang bisa masuk TV. Emansipasi. Oke, Mas Abi. Saya tertarik berbicara mengenai masa muda Anda, terutama ketika masa-masa SMA. Masa kelam itu. Masa-masa kelam. Anda SMA di tahun berapa ya? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? 2013 ya, sampai 2016-an. 2013 sampai 2016. Iya. Berarti lancar ya sekolahnya ya, tidak pernah tinggal kelas. Alhamdulillah lancar. Iya. Oke. Kemudian pada saat Anda SMA, apa yang paling berkesan atau memiliki kenangan paling mendalam bagi Anda pada saat SMA? Kegiatan kah atau mantan atau? Oh, saya kan pas SMA tuh orangnya orang introvert, Pak. Introvert. Jadi circle saya tuh orang-orang yang seperti itu. Bapak tahu ini nggak? Anime ya, tulisannya anime itu yang masa Naruto DKK itu. Tahu. Dari Jepang. Iya, dari Jepang itu Jepangan gitu lah. Nah, saya tuh dulu ya termasuk dalam komunitas tersebut tuh. Oh, ada komunitasnya? Ada di sekolah ada, jadi ada kayak ekskul dengan nama ini sih manga. Oh, jadi ekskul resmi. Iya, ekskul resmi. Jadi ekskul untuk kalau secara dari luarnya itu untuk kayak latihan gambar. Oke. Tapi manga itu kan diambil dari kata Jepang kan, komik-komik Jepang. Jadi gambar-gambar komik Jepang. Tapi ya endingnya nggak ke situ. Orang-orang yang madep ke situ nggak gambar. Dengan cuman melampiaskan ke apa sih namanya? Kewibuan mereka. Kewibuan. Iya, tahu ibu nggak, Pak? Nggak tahu, itu wibu Tahu kan, katanya udah ini, Pak. Saya tahunya wibu itu pasangannya Wipa. Jadi Wipa pasangan wibu, punya keturunan namanya Wina. Apa itu wibu, Mas? Wibu itu sebetulnya baru terkenal akhir-akhir ini ya. Pas zaman-zaman saya juga nggak ada kata-kata wibu. Wibu tuh kata-kata yang sebutan bagi orang-orang yang apa namanya? Terlalu apa sih? Fanatik. Ya, fanatik terhadap hal-hal Kejepangan. Enggak cuma manga, enggak cuma anime. Tapi fanatik yang berlebihan. Jadi katanya wibu itu sebetulnya kata ejekan, bukan kata. Jadi orang-orang yang gitu-gitu tuh sebenarnya nggak senang dipanggil wibu. Berarti wibu itu memiliki konotasi negatif. Sangat negatif. Kenapa dia sampai mendapatkan konotasi negatif? Memang sih dalam berbagai hal fanatisme itu berbahaya ya. Iya, tapi betul, kenapa ini? Kenapa kita fanatik dengan manga? Justru malah berbahaya. Sebenarnya itu menjauhkan kita dari kehidupan sosial. Oh. Jadi orang menjadi individualisme, jadi nggak peduli dengan sesama. Dan benar-benar misalnya kalau kita kan kalau zaman anak-anak sekarang kan yang nongkrong gini, ngobrol, sharing kehidupan satu sama lain, kan itu menurut kita ya itu hal yang menyenangkan. Tapi bagi orang begitu mungkin tidak. Yang ada di pikiran mereka cuman kayak anime ini udah sampai mana, ceritanya gimana, sebatas gitu aja. Sejak kapan Anda jadi merasa diri Anda tuh wibu pada saat SMA itu? Saya tuh mulai setelah dari SMP, Pak. Oke. Ceritanya tuh dulu setelah awal-awal tuh pas saya SMP tuh kan zaman-zaman Bapak pernah Naruto kan?
Enggak ya? Ada. Ah, tahu lah, Naruto gitu. Naruto tuh komik ninja. Komik ninja. Yang gitu-gitulah. Nah, saya itu Doraemon. Yang kaki bunci. Ya, itu Naruto. Bukan yang kimochi bukan. Nah, zaman-zaman SMP itu saya awalnya nggak ngerti kayak gituan. Gimana teman-teman saya udah pada update dengan Naruto gitu, saya masih nggak ngerti Naruto itu apaan. Itu sekitar kelas 1 SMP. Karena waktu saya di zaman saya di Purwokerto ya, sekarang saya tinggal waktu di SMA saya tinggal di Tangerang. Oke. Pas SMP saya tinggal di Purwokerto. Purwokerto itu kota kecil lah, kota kecil di Jawa Tengah. Kecil-kecil amat sih temannya, kota kecil. Nah, saya tinggal di kampung. Nah, itu tuh apa namanya? Zaman-zaman dulu tuh di kampung tuh internet susah. Oke. Sedangkan anak-anak tinggal di kota, internetnya udah ini Kencang. otomatis mereka udah sering lah Facebook apa-apa mereka udah ngerti. Nah, Amin kan mesti nontonnya di situ kalau di internet. Nah, saya nggak ngerti apa-apa. Jadi sebetulnya awal-awal SMP kelas 1 tuh saya masih anak kampung biasa lah, yang suka main bola tiap hari, ya olahraga lah, anak gitu lah yang saya nggak ngerti kayak gituan. Masalah-masalah komputer apalah, saya nggak ngerti apa-apa. Nah, setelah mulai kelas 2, saya mulai tuh dibeliin sama bapak saya, sama orang tua saya, ya komputer gitu, fasilitas gitu. Dan secara nggak sadar saya malah tertarik. Jadi kayak, ini apa nih? Ini kayak komputer internet yang sama Facebook itu saya, pokoknya fanatik banget saya dari gitu. Jangan di awalnya saya tuh fanatik dengan internet, bukan dengan anime itu. Nah, lama-lama kan saya kayak bosen kayak gitu. Ya mulai cari-cari anime gitu. Tertarik. Anime pertama saya nonton itu Naruto dan semacam itu. Saya bisa waktu itu download 100 episode itu dalam nonton 100 episode dalam waktu 1 minggu itu. Kalau itu jam sekolah itu. Nah, itu awal-awal gitu tuh. Gak tahu ya. Awalnya sekedar nonton. Tapi ada satu hal yang membuat saya lebih menggali ke dalam hal tersebut lagi itu kayak, jadi Bapak tahu nggak pernah punya Facebook Bapak? Iya. Pernah nggak ngeliat Facebook yang gambarnya mukanya anime itu? Iya. Namanya Naruto, namanya Sasuke. Iya. Ada kan? Ada. Kan aneh kan? Aneh. Itu bukan akun bot itu. Bukan akun buat itu akun dibuat orang-orang kayak temen dia tuh banyak orang buat kayak gitu. Ya bisa orang itu tuh punya email 5, 6 gitu buat akun Sasuke, Sakura dan macamnya. Itu disebutnya akun role player, Pak. Saya dulu salah satu dari itu. Anda pilih. Anda pilih karakter apa di situ? Ada lah, pokoknya susah ya, karakter anime yang ularnya Orochimaru. Nah, kan hal yang aneh ya. Iya. Cuman menurut saya dulu itu hal yang mungkin dapat membawa saya dalam suatu, jadi gimana ya, role play itu gini, misalnya ada orang yang ngechat saya, hello dan semacamnya, saya balik jawab hai gitu. Tapi saya merepresentasikan saya sebagai karakter itu, bukan Abi, bukan siapa. Ngerti nggak? Paham. Awal-awalnya gitu kan kayak aneh ya, orang bilang apaan sih ini gitu. Nah, semakin lama saya udah mulai ketemu komunitasnya nih. Nah, komunitas saya tuh bukan komunitas Indonesia, komunitas dari luar, global. Karena saya belum nemu teman-teman yang sama itu yang melakukan hal tersebut gitu. Ketemunya orang-orang mana Filipina, tapi kan otomatis bahasanya Inggris ya. Ada masuk ke grup-grupnya, yang saya add juga teman-temannya orang-orang kayak gitu juga. Jarang saya nge-add orang teman-teman saya tuh enggak saya. Biar rahasia lah gitu. Nah, sampai suatu saat tuh ada kayak buat karakter sendiri gitu, Pak. Di luar dari karakter yang ada di anime. Iya, tapi dalam satu anime itu, ngerti nggak? Misalnya Naruto harusnya nggak punya adik. Saya buat karakter adik Naruto kayak gitu. Terus saya buat kayak di dalam kan di Naruto itu kan mesti semuanya punya Wikipedia ya. Wikipedia terus fandom kekuatan fandom ya, ada kekuatannya apa, ini saya buat tuh. Bener-bener buat ini karakter ini saya dulu saya nggak bisa gambar, cuma ada teman saya yang ya kenalan lah itu yang bisa gambarin tuh. Dia gambarin, terus saya muat cara kekuatannya apa ini. Dan akhirnya
itu saling sharing sama cerita-cerita gitu. Ini kekuatan gue gini nih. Nah, role player itu kan awalnya cuman merepresentasikan kita sebagai ini karakter itu. Iya. Tapi lama-lama itu kita kayak jadi kayak cerpen, Pak. Misal gini, Pak. Misalnya ada karakter saya nih. Karakter saya namanya Andi dah. Andi pergi ke pasar. Di pasar ada ini. Andi bertemu dengan ini. Dalam titik 2 kayak cerpen itu. Iya. Hai, kamu ini. Terus berhenti gitu. Nah, dia jawab lagi katanya gitu. Dan dalam bahasa Inggris, Pak. Apa kepuasannya itu? Maksudnya faedahnya apa? Tadi kan awalnya buat cerita. Nah, itu jadi cerita itu yang kayak, wih, keren itu. Kita berantem dengan apa namanya? Narasi yang kita buat sendiri gitu. Dan seru-seru aja. Dan itu dilakukan via internet ya, dunia maya. Internet. Tidak pernah bertemu. Enggak pernah ketemu. Tidak ada kumpul-kumpul di pinggir jalan gitu. Pakai spanduk. Enggak, kami komunitas penyuka ularnya enggak. Itu kan orang-orang luar, Pak. Oke. Nah, dengan kondisi antisosial berarti Anda pada saat menyukai anime itu atau wibu itu Anda posisi sedang antisosial. Iya. Sedang bertemannya dengan yang dunia maya saja. Ada efek negatifnya dong terhadap kepribadian Anda? Selama itu tuh saya nggak ngerasa ada efek negatif. Malah kayak karena masih kecil ya, jadi merasa SMA udah besar dong kalau di sana. Tapi menurut saya masih kecil, Pak. Menurut kepribadian masih saya segini? Ya udah sih kalau Udah segini. Udah segini sudah SMA. Menurut saya kepribadianku saya masih kecil. Saya masih egois dan semacamnya. Saya sebenarnya kalau dibilang antisosial sih enggak juga. Saya kalau ngobrol sama teman-teman di kelas tuh ya ngobrol-ngobrol aja, bukan yang wih Abi, Abi nggak bisa ngomong nih. Saya masih normal gitu. Saya bisa ngobrol sama anak yang paling jahil aja, saya bisa masih ngobrol. Cuman yang nggak excited itu saya gitu. Saya nggak bisa lama-lama nih. Caranya nggak sesuai dengan ini saya. Gitu. Terus dengan apa nggak bisa lama ngobrol itu sehingga Anda lebih nyaman ngobrol di dunia maya itu kan membuat cerpen segala macam itu. Iya, jadi bisa dibilang kalau pas SMA tuh 70% kegiatan saya di sosial media tuh dengan orang luar, bukan dengan orang ini. Bukan dengan teman sekelas. Bukan teman sekelas. Teman sekelas paling cuman ya say hi, hello gitu. ngerja kelompok, nanya PR, contekan, minta contekan semacam gitu. Tapi kalau misalnya 70%. Itu tidak mengganggu prestasi akademik? Awalnya sih enggak. Awalnya tidak. Tapi lama-lama iya. Tapi ya sebetulnya kalau mengganggu prestasi akademik ya teman-teman yang lain misalnya yang hobinya nongkrong apa itu kan juga mengganggu prestasi akademik. Jadi sama lah sama-sama mengganggu gitu. Karena kan Anda tadi bilang mendownload ratusan anime ketika jam pelajaran. Bukan maksudnya dalam jam ini apa namanya? Dalam satu minggu itu. Iya. Itu baru downloadnya, belum nontonnya. Nontonnya maraton itu. Maraton. Sama kayak orang ibu-ibu nonton drakor. Iya. Itu berarti nggak mandi, nggak apa, nggak makan, nggak keluar rumah. Enggak keluar. Nonton aja. Ada ini dong apa? Kesulitan ketika menjalin hubungan dengan lawan jenis. Iya. Kan masa SMA. Malah dong. Gini Pak. Penting dong. Yang anehnya itu gini Pak. Selama saya SMA, saya tuh nggak tertarik berhubungan dengan lawan jenis. Ngobrol itu saya nggak. Kan sebetulnya saya SMP tuh udah pernah merasakan kayak pacaran sih bisa nggak pernah merasakan. Udah merasakan SMP. Enggak masih gitu. Cuman ya satu SMP tuh ya pura-pura ngechat cewek terus sebetulnya salah kirim sorry terus kayak gitu dari saya udah ngerti trik-triknya gitu teman modusnya udah ngerti gitu udah pernah merasakan artinya cinta cinta saudara cinta monyet. Nah sejak SMP kelas 2 itu sejak saya mulai mengenal internet dan sebagainya itu mulai hilang apa namanya interest saya terkait hal-hal tersebut sih mulai hilang bener-bener hilang masalahnya. Anehnya itu saya baru sadar tuh ya pas saya kuliah saya baru sadar kok saya nggak ada rasa senang ada gimana gitu sama jadi kayak semua interest saya tuh ada di dunia maya nggak ada hubungannya sama dunia luar. Kasian sekali. Dan
kalau dengan kan nggak mungkin ya saya doang. Iya. Dan itu mesti kan ada semua orang, banyak orang begitu. Nah itu sih kayak cerita ya. Ternyata ya itu penyakit juga mungkin menurut saya. Akhirnya kemudian lebih jangan-jangan lebih tertarik dengan karakter anime wanita itu. Wanita yang ada, karakter wanita yang ada di anime atau manga. Malah lebih jatuh cinta ke sana jangan-jangan. Nah, mungkin sebagian orang ada yang benar-benar sampai parah jatuh cinta dengan karakter itu. Tapi kalau saya enggak sih, dia cuma kayak mengagumi aja. Saya kayak enggak yang jatuh cinta ini. Enggak sampai bikin bantal. Enggak. Wanita Iya, manga. Enggak. Apa game band gitu. Tidak ya. Enggak separah itu saya. Ternyata masih tahap noob normal, saudara. Pas saya menjalin hubungan dengan dunia maya misalnya itu, saya pernah loh pacaran sama orang luar. Oke. Sampai tahu Skype, Pak. Tahu. Yang video itu saya video nama orang Filipina waktu itu. Lawan jenis? Iya lawan jenis, ya, cuma gitu. Ya walaupun ya agak lama itu, cuman saya nggak saya hitung lah. Oke. Cuman ya pernah gitu, saya nggak, jadi saya nggak excited sama, nggak jatuh cinta secara ini ya sama karakternya, cuman saya cuma interest saya. Oke. Jadi kalau misalnya kayak orang suka game, ini benar-benar suka game sampai lupa sama yang lain gitu. Iya, Nah iya. itu gitu. Gitu. Terus ada nggak sih misalnya ketika Mas lebih senang dengan manga Naruto, kemudian ini ada rombongan penyuka manga One Piece nih. Oh enggak. Ada saling ada tadi kan nggak kayak pendukung Liverpool sama Manchester. Oh enggak, Pak. Ini kan soalnya saya senangnya semuanya. Oh, banyak. Jepang ininya. Semua anime gitu saya senang gitu. Bukan nggak merepresentasikan satu anime doang, enggak gitu. Nggak pernah gitu baca komik-komik lokal kayak si Pitu, Petro gitu. Enggak. Enggak tertarik. Nggak tahu atau tidak tertarik? Tidak tertarik. Oh. Malah saya pas zaman-zaman sebelum suka Jepangan saya malah suka yang kayak Marvel DC itu. Oke, Amerika Ya, yang Amerika Barat tuh. Saya udah kenal Thanos dari SD, Pak. Udah zaman-zaman Thanos Infinity Gauntlet yang udah mulai pas saya SMA baru booming itu, saya SD udah ngerti gituan, Pak. Saudara Thanos. Kemudian akhirnya Anda berhasil lepas dari jerat, bisa dibilang jerat ya itu ya? Iya, jerat itu. Jerat kungkungan wibu itu apa yang menyadarkan Anda? Nah, saya nggak tahu sih. Saya mulai sejak kerja, terus kayak jauh dari rumah, punya penghasilan sendiri, nggak tahu. Mindset saya berubah aja gitu. Oke. Gitu. Karena apa? Karena sama saya kan kalau misalnya waktu jam-jaman anime gitu kan saya suka nonton sesuatu ya. Iya. Dan yang saya suka nontonnya itu gitu. Cuman dari sekarang sebenarnya sama aja. Cuman saya yang saya tonton beda, udah kayak ya series-series apa gitu, dokumenter gitu. Sama sih, tetap suka nonton sesuatu, cuman sudah beda. Gitu. Gitu lah. Kalau mulai terbuka lah sama kehidupan sosial. Kalau orang seperti saya nih, saya juga senang baca manga ya, tapi tidak terlalu fanatik. Ada istilahnya nggak itu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Biasa. Kalau yang fanatik baru namanya wibu. Dan itu pun Enggak, lokasinya nih kan? kita dulu nyebutinnya namanya otaku. Otaku? Otaku tuh yang pencinta anime yang normal istilahnya. Oh, tetap Nggak fanatik, yang nggak. tetap masa SMA-nya diisi pacaran, Bukan, yang tetap suka sama anime itu, cuman nggak, masih ada batasnya lah, nggak yang sampai beli bantal gitu-gitu. Nah, itu gitu-gitu. Berarti Anda sebenarnya masuk otaku dong, bukan wibu? Iya, tapi cuma beli bantal. Enggak. Paling satu aja. Iya, cuman kan lucu-lucuan aja jadi Iya, ngomongnya. iya. Kira kalau yang sampai beli bantal itu apa namanya itu? Tapi Ada istilahnya sendiri nggak itu? ya itu wibu istilahnya. Kalau zaman saya tuh ngomongnya wibu, cuman jarang, zaman dulu tuh jarang orang ngomong wibu. Wibu tuh ejekan itu. Di komunitas ekstrakurikuler Anda waktu SMA itu yang sampai ke level wibu cuma Anda? Oh enggak, saya malah ya hitungannya yang Paling apa namanya, masih Level bawah. lantai 2 lah. Oh. Dari 12 lantai kan masih lantai 2 gitu. Oh. Malah ada yang lebih parah lagi. Jadi lucunya nih Pak, saya kan sebetulnya Belum lucu Bapak. nah, saya kan sebetulnya kalau misalnya ngobrol sama teman tentang anime kan, saya kan pengen ngobrol anime gitu. Seru nih ini. Ya, mesti ada sosialisasinya lah. Ya. Nah, saya
pandang ekspektasi saya masuk ke klub itu tuh ini sekelas omongannya sama, Oke. apa pengetahuannya sama. Ternyata beda, Pak. Jadi jadi mereka tuh kayak bayangin aja. Kalau misalnya saya ngomong sama teman saya kan, mungkin saya introvert, teman-teman saya extrovert kan, sama-sama senang anime gitu, nyambung kan. Nah itu dalam satu kelas itu mah itu semuanya introvert, Pak. Jadi kayak gimana ya, Pak? Menurut saya semuanya introvert. Jadi kayak misalnya masuk ke klub, ke masuk itu ke ekskul itu ada yang main laptop sendiri, ada yang main game sendiri, bawa laptop buka main game, ngapain tuh, Pak? Kan harusnya kita kan ya ngobrol ya, berorganisasi ya. game. Enggak, ada yang bodoh amat, ada yang main game sendiri. Ngapain juga main game? Lu ke sekolah buka laptop main game sendiri. Betul. Ini kan Kalau cuma mau main sendiri nggak pengen ikut ekskul. Iya, itu yang saya pertanyakan itu. Dia saya itu soalnya sama teman-teman saya yang berenam ya kalau saat itu masuk ke klub itu sama temen sekelas sama 2 kelas. Ya asik-asik yang berisik-berisik gitu kan ya. Ini masuk ke dalam klub itu isinya seperti itu. Ternyata nggak sesuai ekspektasi. Nah, dari ekstrakurikuler itu, kalau misalnya dia sendiri-sendiri seperti itu, introvert, bagaimana guru menilai terhadap ekskul itu? Kalau kebetulan di SMA saya sih, guru tuh nggak terlalu peduli sama output sama ekskul itu kayak nggak sama sekali nggak peduli. Jarang ada guru yang mondar-mandir pas hari Sabtu Minggu itu jarang. Paling olahraga doang. Olahraga kan misalnya badminton bisa diikutin lomba sesuatu. Tapi kalau ekskul misalnya komputer apa itu jarang ada guru di situ. Bukannya tiap ekskul ada pembinanya ya? Harusnya ada, cuman ya pas di situ ya nggak ada gitu. Ada sih kalau misalnya secara resminya ada pembinanya, ada tuh guru bahasa Jepang. Cuman jarang banget. Paling tuh 3 bulan sekali kali masuk ke kelas kami gitu. Cuman lihat-lihat aja. Jadi nggak peduli itu. Dan itu terhubung nggak ekskul Anda dengan apa? Dengan jaringan Wibu se-Indonesia? Pernah diundang gitu? Bukan diundang sih, harus ada event-event tuh misalnya. Karena kita di Tangerang tuh event-event anime-anime itu di Jakarta kan banyak tuh. Event yang se-Asia ada tuh di Jakarta. Apa? Tiket masuknya berapa tuh? 500.000 kali. 600.000 itu. Anak SMA loh. Nah, itu sempat ada yang ikut bareng naik bis ke sana gitu. Kasian nggak punya duit. Iya. Jadi menurutmu kegiatan Wibu ini positifnya apa, Mas? Buat Anda pribadi? Itu tadi seperti saya bilang, kalau outputnya ke saya itu ya, cuman bahasa Inggris gitu. Terus kalau munafiknya ya, kalau dari pandangan luarnya itu kan, kalau zaman-zaman SMA kan zaman-zaman apa sih ya, keras ya, alkohol, narkoba, baru mulai ngerokok, apa yang parah lagi mungkin yang hubungan-hubungan yang nggak bener ya, Cina istilah gitu. Iya. Ya orang-orang kayak gitu, maksudnya orang-orang gitu nggak mungkin punya koneksi untuk melakukan hal tersebut. Mereka udah kayak bodoh amat sama. Dan kadang-kadang sebagian dari mereka yang ada yang menyombongkan juga, gue nih kayak gini, jadi gue nggak maksiat jadi gini, lu nih gitu. Padahal bukan karena nggak mau, tapi nggak ada kemampuan. Nggak ada kemampuan gitu. Dan sebenarnya, nah itu saya kepengen lurusin juga. Mungkin sebagian mereka ada kemampuan, cuma interest mereka beda. Jadi kadang-kadang kan misalnya orang-orang biasa nganggep orang-orang kayak Wibu tuh, kamu tuh nggak bisa jadi kayak kami, kalau bukan orang sosial. Mungkin lu kepengen jadi kami, cuman lu. Nah orang Wibu juga nganggep orang itu juga gitu. Lu apa interestnya beda sama kita, lu nggak inilah, nggak keren, nggak gimana itu. Jadi sama-sama musuhan tuh kalau gitu. Menurut saya, apa yang saya ini gitu, sama-sama egois juga. Selain munafik, negatifnya ada lagi? Negatifnya, ya itu teranggut masa-masa muda. Iya, masa-masa muda gitu. Apa nih maksudnya gimana? Masa muda yang terenggut? Memang seharusnya masa muda diisi dengan apa? Ya, sehingga terenggut. Bisa aja nongkrong sama teman, menurut saya kalau bagi saya. Aktualisasi diri gitu, bisa jalan apa kemana sama teman itu kan. Tapi pas SMA saya jarang banget gitu. Kayak bandel-bandel dikit lah masalah. Ya maksudnya nggak sampai, maksudnya nggak yang tadi ya. Cuman yang bandel-bandel dikit, ngapain deh itu pulang bareng naik motor bertiga apa gimana gitu yang agak-agak inilah. Saya nggak pernah merasakan hal tersebut gitu. Tapi positifnya jago bahasa asing loh.
Maksudnya daripada bonceng bertiga, Ya kan nggak semua wibu yang jago bahasa asing kan. Itu kan ada pengalaman saya masuk komunitas yang itu kan role play itu. Nggak semua wibu kan, nggak semua pecinta anime kan masuk ke komunitas tersebut kan. Ada yang cuma nonton doang, cuman nanti sok-sok apa fanatik di ini gitu. Ih saya seneng sama ini nih, sama karakter Sakura. Ih ini Naruto lucu banget sih. ngabisin duit nggak sih? Hmm? Jangan salah satu negatifnya ngabisin duit. Duit jajan jadi habis buat beli komik atau manga atau Iya, beli kuota. ngabisin duit. Misalnya yang orang suka beli-beli bantal itu. Itu bantal harganya berapa emang? Itu 800.000 gitu. Iya beneran. Soalnya kan kalau anime gitu kan baju-baju anime itu kan ada store sendiri misalnya. Jarang store-store yang biasa. Itu mah yang gambarnya Naruto itu mah buat anak kecil ya. Kan ada yang bener-bener bajunya Naruto yang oranye apa gitu kan. Itu harganya nggak sopan gitu, bener-bener harganya ya 1 juta itu. Baju-baju kayak Akatsuki tuh, kalau yang ini tuh bisa sampai segituan. Apalagi yang misalnya bantal-bantal itu gitu, 800 ke atas. Kan soalnya saya sering ke event-event gitu, ya itu nggak ada orang ada bantal-bantal itu harganya segituan. Bantalnya apa khasiat bantal itu? Apakah begitu Anda? Nah itu yang parah, Pak. Itu sisi gelapnya wibu itu di situ. Anda nggak pernah beli bantal-bantal? Di kostum-kostum Gua dikeplak sama mak saya. Karena mak Anda bukan wibu, Iya. tapi ibu-ibu. Nah, kalau Anda sendiri nih, ketika Anda punya adik, Iya. adik ya, adik lah. Kalau adik Anda itu mengikuti Anda sebagai wibu, respon Anda bagaimana? Apa yang bisa Anda katakan kepada adik Anda? Jangan. Jangan. Karena ya kebetulan sih enggak. Cuman kalau misalnya ikutin ya jangan, gimana ya? Ya saya kepengen, kan saya cuma 2 bersaudara ya. Masa sama gitu. Gitu kan, kepengen. Ya kebetulan ada saya itu beda banget. Udah ada saya itu orang-orang, nah itu. Saya kira jangannya karena wibu banyak negatifnya. Saya kan ke sekolah misalnya naik angkot, gitu. Ada saya dibeliin sama bapak saya motor ini apa? R1 ya? R1. R1 itu R1. Iya, yang apa sih? Mereknya apa tuh ya, Pak? Bahasa Spanyol Yamaha. Ya, Yamaha yang satu yang R15. R15 ya, R15 yang gitu. Kan kalau udah beda ya. Ada komunitas motor. Jalan naik motor itu. Mungkin cita-citanya jadi montir. Bisa juga bukan cuci motor. Beda. Oke. Jadi dengan Anda menimbang pengalaman Anda positif dan negatifnya, sehingga Anda lebih cenderung kalau ke adik Anda mengikuti lebih baik jangan ya. Iya, jangan itu. Itu ya kalau menurut saya kalau secara pandangan generalisasi lah ya itu menurut saya negatif ya menurut saya. Cuman nggak salah gitu loh. Cuman ya kayak orang kalau fanatik akan hal sesuatu kan emang negatif. Intinya itu. Nggak cuman anime doang misalnya. Drama Korea zaman sekarang kayak pecinta-pecinta apa yang sekarang tuh yang terkenal fans itu yang ngecengin fans ini fans ini itu apaan kan yang idola mereka kan kayak bodo amat gitu. Kayak seperti tidak punya kehidupan saja. Iya itu, nah intinya itu tidak punya kehidupan intinya. Kayak carilah kehidupan. Betul. Luar biasa sekali bintang tamu kita ini, saudara-saudara, sangat mendalam dan fundamental. Mungkin pengalaman hidup ya, kalau saya pribadi tidak pernah masa SMA itu mengalami hal-hal seperti itu. Karena ini menarik nih. Kita menggali sesuatu yang sebenarnya banyak terjadi di sekitar kita. Iya. Tapi kita mencoba mencari sudut pandang dari orang yang biasa yang sama sekali tidak terkenal. Saya kepengen orang-orang itu sadar ada orang-orang kayak gitu. Oke. Ingat, perhatikan sekeliling Anda. Apakah ada wibu di sekitar Anda? Sadarkan. Kita ngomong gini nanti diserang nggak nih sama wibu lain? Nggak tahu sih. Emang wibu bakal nonton kayak ginian? Tapi kan nonton anime gitu. Oke, aman ya. Tapi nggak apa-apa, kita kasih disclaimer aja. Ini sama sekali tidak menyinggung. Kan saya juga ngomong kan tidak bermaksud menyinggung. Nggak salah juga, cuman kalau berlebihan salah. Iya. Tidak bermaksud menyinggung. Ini hanya dari sudut pandang Mas Andi aja. Mungkin sudut pandang orang lain akan berbeda. Terakhir Mas, ada saran nggak buat teman-teman yang masih SMA nih untuk yang masih menggilai wibu? Ada saran nggak?
bagaimana bisa menyalurkan hobinya itu ke arah yang lebih positif. Saran ya. Kalau menurut saya yang saya dapat ya, Ya. positifnya itu yaitu pertama bahasa Inggris. Oke. Saya nggak pernah, ya kan nggak semua wibu seneng, kan anime kan bahasa Jepang ya. Iya. Kan saya kan dulu kan downloadnya pakai subtitle bahasa Inggris, bukan gimana ya. Terus saya bergaulnya sama itu. Jadi positif yang saya ambil ya itu bahasa Inggris. Saya nggak pernah ekskul yang aneh-aneh kayak apa sih isi apa bahasa Inggris yang bagus gitu. Oke. Gitu sih nggak pernah, cuman ya bisa gitu. Cuman saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, cuman kalau misalnya ngetik-ngetik itu ya mungkin yang membawa saya sampai sekarang ini mungkin ya itu. Malah writing malah bagus. Iya, ngobrol sih, ngomong sih nggak bisa malah, Speaking-nya masih nggak bisa. malah ketawain sih kalau Iya. ngomong bahasa Inggris. Oke, itu benar. Itu yang positif yang saya dapat. Nah, kalau misalnya yang lain tuh kan nggak apa-apa sih menggilai sesuatu, cuman yang penting ada hal positif bisa diambil kan. Benar. Seenggaknya positif sama negatifnya setara lah ya. Iya, Nggak iya. bisa jangan negatif semua gitu. Iya. Gitu. Tapi jangan kelamaan juga. Kalau apa harus sadar lah gitu kan, kalau orang-orang kayak gitu mestinya lari dari kenyataan kan. Mungkin dia di dunia asli mungkin dia minder, apa jarang nggak bisa ngobrol sama cewek gimana gitu kan, nggak bisa ngobrol sama teman, buru-buru sama cewek mungkin sama teman cowok gitu gitu nggak, Sama anak TK aja minder. dia nggak ngomong. minder gitu nggak bisa karena ini ya harus berusaha lah, Hadapi saja maksudnya. ada bisa aja gitu. Oke. Saya kira kalau kita suka Jepang itu lancar bahasa Jepang. Ya ada yang asal Ada ya? Batam, yang malah yang di SMA itu, yang di ekskul itu ketuanya, ketua grupnya itu sekarang kuliah di Jepang. Wah, berarti dia dari zaman SMA kalau lewat depan orang bukan bilang permisi tapi ike. Apa Ike? Apa Ike? Iya. Yang penting kalau ada sisi positif yang bisa didapat ya gak masalah. Gitu. Tapi kalau semua negatif sebaiknya tinggalkan. Ya setara aja Iya. semua. Oke guys, Lebih parah lagi. itu saja untuk sesi kali ini. Kita akan bertemu kembali dengan Mas Abi untuk hal-hal menarik lainnya, atau kita cari bintang tamu tidak terkenal lainnya. Oke, goodbye.